Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masih perkataan Imam Syafi'i tentang masalah iman yang paling panjang itu ya. Poin yang ketiga, qauluhu fil iman. Pernyataan Imam Syafi'i tentang masalah iman. Wa akhrajal Baihaqi an Abi Muhammad Az-Zubairi. Al-Imam Al-Baihaqi telah meriwayatkan dari Abu Muhammad Az-Zubairi qala, salah satu murid Al-Imam Syafi'i. Qala rajulun li Syafi'i. Ada seseorang berkata atau bertanya kepada Al-Imam Syafi'i, ayyul a'mali indallahi afdal? Amalan apakah yang paling afdal, yang paling utama di sisi Allah? Qala Syafi'i, lalu al-Imam Syafi'i menjawab, ma la yaqbalu amalan illa bihi. Tidak ada suatu amalan yang diterima kecuali dengannya. Qala, orang yang bertanya ini bertanya lagi, wa madzaka? Apa itu? Qala, Al-Imam Syafi'i mengatakan, menjawab, al-imanu billah. Ini merupakan syarat amal seorang muslim diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-imanu billah, yakni beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi la ilaha illahu, yang tidak ada sesembahan yang patut diibadahi kecuali hanya Dia. Apa makna iman kepada Allah? Ada yang tahu Pak makna iman kepada Allah? Makna iman kepada Allah meliputi 4 hal, sebagaimana kata ulama. Al-imanu biwujudillah, yang pertama. Yang kedua, al-imanu birububiyatihi. Yang ketiga, al-imanu biuluhiyatihi. Yang keempat, al-imanu apa? Bi asma'ihi wa sifatihi. Yang pertama, beriman dengan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Secara fitrah semua manusia makhluk ini mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang yang telah rusak fitrahnya, yang tidak mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa taala, seperti Fir'aun, kemudian orang-orang ateis dan yang semisal mereka. Kemudian beriman kepada rububiyah Allah, beriman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Perkara ini tidak diingkari oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Orang-orang musyrikin Quraisy beriman bahwa Allah yang menciptakan alam semesta ini, Allah yang memberikan rizki. Ini diyakini oleh umumnya manusia secara fitrah, ya, secara fitrah, kecuali yang telah rusak memang fitrahnya. Ini tidak ada perbedaan antara kafir dan mukmin. Beriman dengan rububiyah Allah, kemudian beriman terhadap uluhiyah Allah. Ini yang membedakan antara mukmin dan kafir. Dan sebagian orang-orang yang menyimpang, sebagian orang-orang yang menyimpang, yang tidak faham apa makna la ilaha illallah dan konsekuensinya. Ini beriman
bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang patut diibadahi. Satu-satunya yang patut diibadahi. Sementara orang-orang kafirin musyrikin, terutama orang-orang Quraisy, mengingkari Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang patut diibadahi. Tauhid uluhiyah ini, beriman kepada Allah terhadap uluhiyahnya, ini salah satu sebab terbesar para nabi dan rasul dimusuhi oleh kaumnya yang kafir dan musyrik. Tidak ada satupun seorang nabi dan rasul menyampaikan tentang la ilaha illallah, tentang uluhiyah Allah, melainkan para nabi dan rasul dimusuhi oleh sebagian kaumnya yang kafir dan musyrik. Yang kafir dan musyrik. Kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Dalam surah Az-Zariyat. Tidaklah datang seseorang sebelum kamu, yakni nabi-nabi yang terdahulu, para rasul yang terdahulu, menyampaikan agama Allah, tauhid, la ilaha illallah, melainkan mereka kaumnya yang kafir, yang ingkar, yang musyrik mengatakan kepada para rasul itu majnun, sahirun au majnun. Nah, dia ini orang gila, dia ini tukang sihir. Ya. Tidak ada satupun seorang rasul yang lepas dari caci makian, celaan orang-orang musyrikin, kafirin yang menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan sebesar-besarnya perkara dalam agama kita tentang masalah tauhid. Tentang masalah tauhid. Dan ini yang harus senantiasa dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah. Hendaknya setiap kita tiada hari tanpa membaca kitab-kitab masalah tauhid dan tentang masalah akidah. Apalagi di zaman yang banyak sekali fitnah seperti zaman kita sekarang ini. Banyak sekali manusia yang terjerumus ke dalam perbuatan syirik yang teramat besar. Bahkan sebagiannya adalah kaum muslimin, melakukan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita jangan pernah merasa aman terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Tidak ada yang merasa aman terjerumus ke dalam perbuatan syirik kecuali orang-orang yang bodoh, kecuali orang-orang yang jahil. Siapapun kesyirikan bisa melakukannya. Siapapun kesyirikan bisa terjerumus ke dalamnya. Sampai-sampai imamu ahli tauhid. Siapa imamnya ahli tauhid? Dari kalangan para nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau alaihissalam itu mengkhawatirkan secara pribadi dirinya sendiri dan anak keturunannya. Mana dalilnya? Ada yang tahu? Nabi Ibrahim mengkhawatirkan dirinya sendiri dan anak keturunannya terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Ini seorang Khalilur Rahman, imam ahli tauhid, yang Nabi SAW diperintah untuk mengikuti millah Ibrahim. Wattabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Mana dalilnya? Dalam surah Ibrahim. Dalam surah Ibrahim, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, ya Tuhanku, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah banyak menyesatkan kebanyakan manusia. Ini diantara salah satu dalil yang mengharuskan kita, lebih utama kita selain para nabi dan rasul, mengharuskan bagi kita untuk takut, khawatir terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Karena siapa saja bisa terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Jangan pernah sekali-kali seorang muslim merasa aman terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Terlebih lagi dalam hadis yang sahih, Nabi SAW mengkhabarkan bahwa akan ada di antara umat ini yang terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Akan ada di antara umat ini yang melakukan kesyirikan seperti kaum musyrikin terdahulu melakukan kesyirikan.
Sebagian di antara umat ini akan melakukan peribadatan kepada selain Allah, sebagaimana orang-orang musyrikin terdahulu melakukan peribadatan kepada selain Allah. La taqumus sa'ah, tidak akan tegak hari kiamat, hatta talhaqqa qabailu min ummati bil musyrikin. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunnahnya. Tidak akan tegak hari kiamat sampai beberapa kabilah dari umatku mengikuti orang-orang musyrik. Wa hatta ta'buda qabailu min ummati al-awthan, sehingga akan ada di antara beberapa kabilah dari umatku beribadah kepada berhala sebagaimana orang-orang musyrikin beribadah kepada berhala. Insyaallah. Yang dimaksud al-awthan kullu ma ubida min dunillah, segala yang diibadai selain Allah. Tidak hanya patung saja, tidak hanya berhala saja. Segala yang diibadai selain Allah, maka itu merupakan bentuk kesyirikan. Kalau seandainya dulu ada di antara umat-umat terdahulu yang beribadah kepada patung-patung atau kepada benda-benda mati seperti pohon dan yang semisalnya, akan ada di antara umat ini yang melakukan kesyirikan seperti mereka, seperti umat-umat terdahulu. Kalau ada di antara umat ini yang melakukan peribadatan kepada orang-orang yang telah mati, orang-orang soleh yang telah mati, mengkultuskan orang-orang soleh yang telah mati, akan ada di antara umat ini yang akan mengkultuskan orang-orang soleh yang telah mati dan beribadah kepada orang-orang soleh yang telah mati itu. Kalau ada di antara umat-umat terdahulu yang beribadah kepada Nabi atau Rasul, akan ada di antara umat ini yang beribadah kepada Nabi ataupun Rasul. Boleh nggak kita beribadah kepada Nabi atau Rasul? Ya, nggak boleh sama sekali. Selama-lamanya Allah tidak akan pernah ridho apabila Allah disekutukan dengan selainnya. Apakah itu disekutukan dengan malaikat yang didekatkan ataupun Nabi yang diutus, selama-lamanya Allah tidak akan pernah ridho. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, beribadahlah hanya kepada Allah dan jangan sekali-kali kalian mempersekutukan Allah. Syai'a, syai'an di sini umum, segala sesuatu selain Allah, apapun itu bentuknya. Dan berbagai macam kesyirikan-kesyirikan yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu, akan ada di antara umat ini yang melakukan kesyirikan seperti umat-umat terdahulu. Di sini mengharuskan kita takut dan khawatir terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Karena perbuatan syirik ini akan membinasakan pelakunya di dunia dan di akhirat, dan terhapus seluruh amal kebaikannya. Dan apabila mati di atas kesyirikan, terhapus seluruh amalnya dan menyebabkan dia keluar dari agama Islam, dan Allah Ta'ala tidak akan pernah mengampuninya, dan tempat kembalinya neraka jahanam, dan diharamkan baginya surga untuk selama-lamanya. InsyaAllah ini bahayanya perbuatan syirik. Oleh karena itu jangan pernah berhenti kita membaca, kita belajar, menghadiri majelis ilmu yang diajarkan di dalamnya tauhid, karena ini merupakan inti dakwah seluruh para nabi dan rasul. Inti dakwah seluruh para nabi dan rasul. Hanya orang-orang jahil dan bodoh yang mereka berhenti mempelajari ilmu tauhid, merasa cukup dengan pelajaran yang telah dipelajari dari ilmu tauhid, sehingga seseorang tidak belajar lagi tentang masalah ilmu tauhid. Padahal harus terus dipelajari. Jangan sampai pernah kita dalam satu hari tidak membaca kitab-kitab tauhid atau kitab-kitab masalah akidah. Kemudian al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi, beriman kepada Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Ini yang membedakan antara ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah. Ahlu sunnah beriman dengan semua nama-nama dan sifat-sifat Allah, sebagaimana yang Allah Ta'ala tetapkan dalam kitabnya maupun melalui lisan Rasulnya. Ahlu sunnah menetapkan sebagaimana yang Allah Ta'ala tetapkan untuk dirinya sendiri dari nama-nama dan sifat-sifatnya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling tahu tentang dirinya. Oleh karena itu kita berbicara tentang Allah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kabarkan dalam kitabnya maupun melalui lisan Rasulnya. Kemudian di antara makhluknya yang paling mengetahui tentang Allah para Rasul, para utusan Allah,
maka kita tidak berbicara tentang Allah, tentang nama-nama dan sifat-sifatnya kecuali berdasarkan apa yang disampaikan oleh para rasul, khususnya Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Barang siapa yang berbicara tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah tidak sebagaimana yang Allah dan Rasulnya kabarkan, maka itu merupakan kebodohan, kedunguan dan kelancangan. Berbicara tanpa ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dan ini dari kalangan ahlul bid'ah, Jahmiyah, Mu'tazilah dan yang semisal mereka. Kita tidak boleh, kita berbicara tentang agama, lebih khususnya nama dan sifat Allah, harus berdasarkan nas, dalil. Harus berdasarkan nas, dalil. Tidak boleh hanya akal-akalan semata seperti sebagian ahlul bid'ah. Seperti sebagian ahlul bid'ah. Kita beriman dengan semua nama dan sifat Allah seperti yang Allah kabarkan dalam kitabnya. Ini juga yang membedakan antara ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah sejak zaman dahulu hingga hari ini. Bahkan sangat keras permusuhan mereka terhadap ahlu sunnah dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Bahkan sebagian di antara mereka mengkafirkan ahlu sunnah karena menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Siapa kira-kira yang mengkafirkan ahlu sunnah? Karena ahlu sunnah menetapkan dan mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah sebagaimana yang Allah dan Rasulnya kabarkan dalam kitabnya maupun melalui lisan Rasulnya. Siapa yang mengkafirkan ahlu sunnah? Jahmiyah. Jahmiyah yang dipimpin oleh ketua mereka Jahm bin Safwan, kemudian diikuti oleh Bishr al-Marisi dari zaman ke zaman hingga hari ini. Hingga hari ini. Mungkin kalau hari ini nama Jahmiyah tidak begitu masyhur, tidak begitu dikenal. Tapi pemikiran Jahmiyah ini banyak diikuti oleh kaum muslimin dari kalangan ahlul bid'ah. Yang mana mereka mengingkari nama-nama atau mengingkari sebagian sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti contohnya sifat ketinggian Allah di atas semua makhluknya. Berapa banyak kaum muslimin, berapa juta kaum muslimin yang mengingkari sifat ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala di atas semua makhluknya. Bahkan mereka sangat keras mengingkari Allah itu tidak di atas, tidak di bawah, tidak di mana-mana. Allah itu ada, tidak di dalam alam, tidak di luar alam. Sebagian keyakinan mereka. Pernah dengar ucapan yang seperti ini, Pak? Banyak sekali kaum muslimin, bahkan tokoh-tokoh agama. Mereka sangat mengingkari Allah Subhanahu wa ta'ala tinggi di atas semua makhluknya. Sangat mengingkari. Bahkan sebagian di antara mereka dengan lantang mengkafirkan orang yang meyakini Allah di atas semua makhluknya, beristiwa di atas arsy. Masya Allah, ini kelancangan, kedunguan, kebodohan. Berbicara tentang Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tanpa ilmu, dengan kebodohan, dengan kejahilan. Itu di antara makna iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kemudian yang berikutnya, a'lal a'mali darajatan. Kalimat la ilaha illallah itu adalah amal yang paling tinggi derajatnya. Wa asyrafuha manzilatan, yang paling mulia kedudukannya. Wa asnaha hadzan, yang paling bersinar cabangnya. Yang paling bersinar cabangnya. Sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu terdiri dari 70 cabang atau 60 cabang lebih. Fa afdaluha, yang paling afdal. Dalam redaksi yang lain, fa'a'laha, yang paling tinggi, cabang keimanan yang paling tinggi, qaulu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendah, imatatul adza anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Kalau misalkan ada duri atau ada batu
yang bisa menghalangi manusia, yang dilalui jalan oleh manusia, maka kita singkirkan. Itu termasuk bagian daripada iman. Masya Allah, ini Islam. Ya, ini Islam. Kalau seandainya kaum muslimin benar-benar memahami agamanya, mempraktekkan agamanya seperti apa yang diajarkan oleh Nabi mereka, Masya Allah, maka kaum kufar akan melihat keindahan Islam. Sesuatu yang mengganggu di jalan, Islam memerintahkan untuk disingkirkan. Masya Allah, ini cabang iman yang paling rendah. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan malu itu merupakan salah satu cabang dari keimanan. Terus kemudian, qala rajulu ala tukhbiruni 'anil iman. Maka orang yang tadi bertanya lagi, beritahukan kepadaku tentang iman. Qaulun wa amalun au qaulun bila amalin. Apakah iman itu ucapan dan perbuatan ataukah ucapan tanpa perbuatan? Qala Syafi'i. Lalu Asy-Syafi'i menjawab, al-imanu amalun lillah. Iman itu adalah beramal karena Allah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal qawlu ba'du dzalikal amal. Dan ucapan itu sebagian dari amal. Qala rajul. Maka orang tadi bertanya lagi, sifli dzalika hatta afhamuha. Sebutkan kepadaku supaya aku bisa memahami apa yang kau jawab. Qala Syafi'i. Berkata Syafi'i, inna lil iman halat wa darajat. Inna lil iman halatin wa darajatin wa tabaqatin. Sesungguhnya iman itu memiliki beberapa tingkatan, memiliki beberapa derajat. Jadi iman itu bertingkat-tingkat. Faminha at-tamu al-muntaha tamamuhu. Maka iman itu ada yang sempurna. Wan naqisu al-bayyinu nuqsanuhu. Dan iman itu ada yang berkurang. Warajihu az-zaidu rujnanuhu. Dan iman itu ada yang bertambah. Ada yang berkurang, ada yang bertambah. Ini keyakinan Ahlus Sunnah. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman bertambah dengan apa? Bi taatillah. Berkurang dengan bi maksiatillah. Ya, bi maksiatillah. Qala Syafi'i. Lalu Asy-Syafi'i mengatakan, laki-laki itu bertanya lagi, qala rajulu wa innal imana la yatimmu wa yanqusu wa yazidu. Sesungguhnya iman itu terkadang tidak sempurna, terkadang juga berkurang dan terkadang juga bertambah. Qala Syafi'i, na'am. Iya, iman itu terkadang tidak sempurna, berkurang dan kadang bertambah. Qala, laki-laki itu bertanya lagi, wa mad dalilu ala dzalik. Ya. Ini diantara salah satu adab dulu para salafun saleh. Ketika mereka berbicara tentang agama, tentang perkara agama, bertanya kepada ulama, mereka bertanya, wa mad dalilu ala dzalik. Mana dalilnya? Dan seorang yang memiliki ilmu, dia wajib menjelaskan dalilnya. Dia wajib menjelaskan dalilnya. Ketika seseorang tidak memiliki ilmu, ketika ditanya suatu pertanyaan tentang perkara agama, maka katakan tidak tahu. Katakan tidak tahu. Jangan seperti sebagian ahlul bid'ah. Ketika ditanya mana dalilnya mereka marah. Ya, ngamuk ditakoni di dalile, ngamuk malahan. Lho ya apa sih? Ditakoni agama di ayati hadis kok ngamuk. Nah itu. Menunjukkan mereka enggak punya ilmu. Nah itu. Ini merupakan adab di antara adab para salafun saleh terdahulu. Ketika mereka bertanya, "Lho mana dalilnya?" Jadi berbicara agama aja syukur ngomong aja kan gitu. Syukur jeplak aja gitu kata orang Jawa. Qala Syafi'i. Lalu Syafi'i mengatakan, menjawab, "Innallaha jalla dzikruhu faradul iman ala jawarihi bani Adam." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mulia telah mewajibkan keimanan
pada setiap anggota tubuh anak cucu Adam. Jadi masing-masing anggota tubuh kita ini ada kewajiban iman masing-masing anggota tubuh kita. Faqassamahu fiha. Lalu Allah Ta'ala membagi keimanan itu pada masing-masing anggota tubuh. Wa farraqahu 'alaiha, dan membedakan masing-masing tugasnya. Dan membedakan masing-masing tugasnya. Falaisa min jawarihi jarihatan, maka tidak ada satupun anggota tubuh illa waqad wukilat minal iman, melainkan telah diberikan tugas keimanan dari masing-masing anggota tubuh itu. Bi ghairi ma wukilat bihi ukhtuha, berbeda dengan anggota yang lainnya. Jadi masing-masing ada tugasnya sendiri. Bi faradim minallahi ta'ala, sebagai kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini dirinci lagi oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Karena iman adalah ucapan dan perbuatan, maka setiap anggota tubuh kita Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan keimanan pada masing-masingnya. Faminha, lalu diantaranya kata Al-Imam Asy-Syafi'i, qalbuhu alladhi ya'qilu bihi, hati yang dia dapat berfikir, wa yafqahu wa yafhamu, dan dia dapat memahami, wa huwa amiru badanihi, dan hati itu merupakan pemimpin badannya, alladhi la taridul jawarihu wa la tasduru illa an ra'yihi wa amrihi, maka anggota badannya tidak akan bergerak, tidak akan melakukan aktivitas amal perbuatan kecuali dengan perintah hati. Kecuali dengan perintah hati. Wa minha, ini yang pertama, amalan hati. Wa minha, dan diantaranya ainahu, kedua mata seorang hamba, anak cucu Adam, allatani yanzuru bihima, yang dia gunakan untuk melihat. Wa udhunahu allatani yasma'u bihima, dan kedua telinganya yang dia gunakan untuk mendengar. Wa yadahu allatani yabtishu bihima, dan kedua tangannya yang dia gunakan untuk memegang. Wa rijlahu allatani yamshi bihima, dan kedua kakinya yang dia gunakan untuk berjalan dalam ketaatan. Tangannya juga demikian. Begitu juga pendengarannya, dia gunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, nasihat dari Al-Quran maupun Sunnah, untuk mendengarkan perkataan-perkataan yang baik. Begitu juga penglihatannya, matanya, dia gunakan pada perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk bagian dari iman. Wa ra'suhu alladhi fihi wajhuhu, dan kepalanya, yang terdapat pada kepalanya itu wajahnya, yang dia gunakan untuk sujud kepada Allah. Farada 'alal qalbi, lalu Al-Imam Syafi'i merinci lagi per anggota badan itu yang dia sebutkan satu persatu. Dia Allah Ta'ala telah mewajibkan hati, ghaira ma farada 'alal lisan, tidak seperti yang dia wajibkan untuk lisan. Wa farada 'ala sam'i ghaira ma farada 'alal 'ainaini, dan dia Allah Ta'ala telah mewajibkan pendengaran, tidak seperti Allah mewajibkan untuk kedua mata. Wa farada 'alal yadaini ghaira ma farada 'alal rijlaini, dan Allah Ta'ala mewajibkan kedua tangan, tidak seperti Allah mewajibkan kedua kaki. Wa farada 'alal farji ghaira ma farada 'alal wajhi, dan Allah Ta'ala mewajibkan keimanan atas kemaluan anak cucu Adam, tidak sebagaimana Allah Ta'ala mewajibkan terhadap wajahnya. Dirinci lagi, disebutkan lagi rinciannya. Fa amma faradallahu 'alal qalbi minal iman, maka adapun Allah Ta'ala mewajibkan hati dari keimanan, yaitu fal iqraru wal ma'rifatu wal aqdu wal ridha wat taslim. Ini yang dimaksud ucapan hati, yaitu mengikrarkan, mengetahui dan meyakini, serta ridho dan tunduk, bi annallaha la ilaha illahu wahdahu la syarikalah,
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang patut diibadahi kecuali hanya Dia semata, tidak ada sekutu baginya. Lam yattakhidh sahibatan wala waladan, Dia tidak memiliki istri dan juga tidak memiliki anak. Bagaimana hukum mengucapkan Allah memiliki istri dan anak? Hukumnya bagaimana? Kafir, keluar dari Islam. Ya, kafir, keluar dari Islam. Ya. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yattakhidh sahibatan wala waladan. Ini ayat Al-Qur'an. Dia Allah Ta'ala tidak memiliki istri dan juga tidak memiliki anak. Allahu Ahad. Allah itu Esa, Maha Tunggal. Terus kemudian wa anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Apa makna Muhammad hamba dan utusannya? Ada yang bisa jawab? Makna Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Nah, kita harus tahu, Pak, kita mengucapkan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan dan hambanya. Apa maknanya? Konsekuensinya apa? Yang bisa jawab? Karena sing iso. Yang pernah belajar al-usul as-salasah pernah, dia pasti bisa jawab. Sampai khatam. Ya, al-usul as-salasah. Ta'atuhu fima amara. Mentaati dalam segala perkara yang beliau perintahkan. Wa tasdiquhu fima akhbara, dan membenarkan terhadap semua apa yang beliau beritakan, beliau kabarkan. Terus kemudian wajtinabu manaha anhu wa zajar, meninggalkan segala perkara apa saja yang beliau larang dan beliau cegah. Wa alla yu'badallahu illa bima syara'a, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala diibadahi kecuali sesuai dengan apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam syariatkan. Ini makna seseorang mengucapkan syahadat Muhammad Rasulullah. Mentaati perintah beliau, membenarkan semua yang beliau kabarkan, meninggalkan semua yang beliau larang. Kemudian tidak boleh kita beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan apa yang beliau syariatkan. Tidak boleh kita mengada-ngada dalam urusan agama ini. Kalau seandainya masing-masing manusia mengada-ngada dalam urusan ibadah kepada Allah, ya, tentunya yang pertama Allah Ta'ala sia-sia mengutus seorang Rasul. Karena manusia masing-masing menentukan bagaimana cara ibadah dia kepada Allah. Hilang hikmah diutusnya seorang Rasul. Terus yang kedua, seandainya masing-masing manusia kaum muslimin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan hawa nafsunya, maka apa yang tersisa dari agama Islam ini? Seandainya manusia mengada-ngada urusan baru dalam agama yang Nabi SAW tidak pernah mensyariatkannya, maka tidaklah tersisa Islam kecuali hanya nama. Disebabkan manusia telah mengada-ngada urusan perkara baru dalam ibadah yang Nabi SAW tidak pernah mensyariatkannya. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan, apabila satu perkara baru dalam agama muncul, maka matilah satu syariat yang dibawa oleh Nabi SAW. Ini satu perkara baru, matilah satu syariat yang dibawa oleh Nabi SAW. Lalu bagaimana kalau itu puluhan, ratusan, bahkan ribuan perkara baru dalam agama yang Nabi SAW tidak pernah mensyariatkannya? Tentunya akan mati puluhan, ratusan, bahkan ribuan syariat yang dibawa oleh Nabi SAW. Maka manusia tidak mengenal Islam yang sesungguhnya, kecuali hanya mengenal Islam yang merupakan buah tambahan manusia. Betul atau tidak? Oleh karena itu ketika ada seseorang yang mengamalkan Islam sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh nabinya, maka dianggap apa, Pak? Aneh. Wah, aliran apa iki? Ah, gitu. Ini golongannya apa iki? Wah, gitu. Kok medeni ngono wonge gitu.
Iya. Jadi orang mengamalkan sunnah jari medeni gitu ya. Jadi sebagian orang-orang yang tidak paham. Ya, jadilah agama Islam buah tambahan manusia. Sia-sia Allah mengutus seorang rasul dengan membawa syariat yang agung dan mulia ini. Ya. Nah, kita harus hati-hati, jangan sampai kita berani-beraninya mengada-ngada perkara baru dalam agama yang Nabi alaihi salatu wasallam tidak pernah mensyariatkannya. Itu sama saja kita membuat kebohongan, kedustaan atas nama agama Allah. Ya. Dan perlu kita ketahui, dosa sesama kita berdusta atas nama orang lain, itu sudah besar sekali dosanya di sisi Allah. Kita berbohong atas nama orang lain, seperti memfitnah, berkata tentang orang lain dengan dusta, ini sudah besar sekali dosanya. Apalagi seseorang berbohong dan berdusta atas nama agama, insya Allah besar sekali dosanya, berat tanggung jawabnya nanti pada hari kiamat. Jangan sekali-kali ada di antara kita yang berani berdusta, berbohong atas nama Allah dan Rasulnya. Termasuk berdusta dan berbohong atas nama Allah dan Rasulnya adalah berani mengada-ngada perkara baru dalam agama. Terus perkara baru yang diada-adakan, yang Allah dan Rasulnya tidak pernah mensyariatkan itu, lalu oleh para pelakunya disandarkan kepada agama. Betul atau tidak? Disandarkan pasti kepada agama. Loh, ini syariat Islam ini. Padahal Allah dan Rasulnya sama sekali tidak pernah mensyariatkannya. Ya. Bahaya, berat itu tanggung jawabnya nanti pada hari kiamat. Ya. Berat tanggung jawabnya karena berbohong, berdusta atas nama Allah. Ya. Berapa banyak Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang salah satu kezaliman yang paling zalim di atas muka bumi ini adalah berdusta atas nama Allah. Waman azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang berani berdusta atas nama Allah? Berat loh berdusta atas nama Allah ini. Berdusta atas nama Allah, Masya Allah. Oleh karena itu saya sering menyampaikan bahwa agama kita ini agama ilmu, agama yang tegak dengan hujjah, tidak boleh serampangan. Dan setiap hari minimalnya 17 kali kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan petunjuk kepada kita. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ya Allah ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka. Siapa orang-orang diberikan nikmat ini? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasolihin, dari kalangan para nabi, kemudian orang-orang siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Ghairil maghdubi, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, yaitu orang-orang Yahudi, di mana mereka memiliki ilmu tapi tidak mengamalkan ilmu. Waladhdallin, dan orang-orang sesat, mereka adalah orang-orang Nasrani, di mana orang-orang Nasrani mereka beramal tanpa ilmu. Kita tidak boleh, kita seorang muslim di antara dua golongan yang sesat ini, antara Yahudi dan Nasrani. Seorang muslim yang mengikuti Nabi alaihi salatu wasallam, dia berilmu dan mengamalkan ilmunya. Dia tidak akan beramal tanpa ilmu. Nah, ini penting. Termasuk di dalamnya tidak berbicara tanpa ilmu. Karena ini masalah agama, masalah besar. Namun banyak manusia yang menganggap ini perkara remeh, tidak apa-apalah, ya. Seolah-olah perkara yang itu ringan nanti pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Berbicara tentang orang lain dengan dusta, itu sudah besar sekali dosanya. Bahkan sebagian manusia membicarakan orang lain dengan dusta, itu dianggap remeh oleh manusia. Wa yahsabuna hayyina wa huwa indallahi azim. Ketika sebagian manusia membicarakan orang lain dengan dusta, itu dianggap remeh. Gak apa-apa lah kita membicarakan si fulan, memfitnah, menghibah, dan yang semisalnya, itu dianggap remeh. Padahal itu di sisi Allah sangat besar tanggung jawabnya, dosanya.
Seperti orang-orang munafikin yang telah memfitnah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha dalam surah Nur ayat yang ke-11 sampai seterusnya. Itu orang-orang munafik menganggap wa yahsabuna hayyina, menganggap ringan memfitnah istri Rasulullah, menganggap ringan. Wa huwa indallahi azim, padahal itu di sisi Allah sangat besar dosanya, sangat berat tanggung jawabnya. Ini berbicara sesama anak cucu Adam. Lalu bagaimana kalau berbicara tentang Allah, tentang agamanya, tentang Rasulnya dengan tanpa ilmu, serampangan ya. Serampangan tanpa ilmu, Masya Allah, berat sekali tanggung jawabnya. Oleh karena itu kita harus hati-hati. Harus hati-hati. Terlebih lagi pada zaman kita sekarang ini, banyak orang yang serampangan berbicara tentang agama Allah Subhanahu wa taala yang agung dan mulia ini. Tentang agama Allah yang agung dan mulia ini. Sampai sebagian ulama ada yang mengatakan Al-Imam Al-Imam Al-Mizzi, salah satu murid senior Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ini saya nukilkan ya, perkataan beliau ini Masya Allah bagus sekali, dan ini seharusnya diterapkan oleh seluruh kaum muslimin, lebih khususnya pada zaman kita sekarang ini. Pada zaman kita sekarang ini, di mana beliau Al-Imam Al-Mizzi rahimahullahu taala pernah mengatakan dalam salah satu kitabnya, salah satu kitabnya, apa itu ya, pernyataan beliau itu ya, Masya Allah bagus sekali. Semestinya orang yang tidak tahu itu lebih banyak diam. Ini kata Al-Hafidh Al-Mizzi. Ini dinukil dari Tahdzibul Kamal. Ini kitab yang membahas tentang masalah perawi-perawi hadis. Beliau mengatakan rahimahullah ta'ala, seandainya orang yang tidak tahu ilmu itu diam, orang yang gak punya ilmu itu diam, apakah itu berbicara tentang Al-Quran, berbicara tentang sunnah Nabi SAW, berbicara tentang orang lain, niscaya dia akan tentram dan membuat suasana tenang. Jadi yang menyebabkan banyaknya kerusakan itu salah satunya berbicara dengan tanpa ilmu. Jadi orang yang tidak tahu ilmu itu diam. Seandainya orang yang tidak tahu ilmu itu diam, niscaya dia akan tentram dan membuat suasana tenang. Akan sedikit kesalahan dan akan banyak sekali kebenaran. Insyaallah. Akan banyak sekali kebenaran. Tapi kalau sebaliknya, ya, orang nggak punya ilmu tapi berani berbicara, ya, itu membuat dia apa? Susah, membuat hatinya tidak tentram. Kalau dia orang yang beriman, terus kemudian membuat suasana kacau, menimbulkan banyak berbagai macam fitnah. Apalagi dia berbicara dengan tanpa ilmu, diikuti oleh orang banyak. Masya Allah, bagaimana tanggung jawabnya nanti di akhirat? Terus kemudian akan banyak sekali kesalahan dan sedikit sekali kebenaran. Yang banyak muncul berbagai macam kerusakan disebabkan banyaknya orang yang berani berbicara tentang Islam, tentang agama Allah dengan tanpa ilmu. Masya Allah, kita harus hati-hati ini. Apalagi kalau sudah dia berbicara tanpa ilmu terus diikuti oleh banyak orang, puluhan orang, ratusan orang. Terus bagaimana nanti tanggung jawabnya pada hari kiamat? Ya. Oleh karena itu sebagian pernyataan dalam bahasa Arab, al-jahilu aduun li nafsih. Orang bodoh itu musuh utama bagi dirinya sendiri. Insyaallah ya. Orang bodoh itu musuh utama bagi dirinya sendiri, yang akan membinasakan, menghancurkan dirinya sendiri. Apakah itu di dunia, apalagi nanti di akhirat. Ini bahayanya kebodohan. Ya. Seharusnya para penuntut ilmu seperti kita ini lebih banyak diam pada zaman kita sekarang ini. Lebih banyak diam. Hanya orang-orang yang memiliki ilmu yang boleh berbicara tentang agama ini. Selainnya mereka tidak boleh. Karena kerusakan yang ditimbulkan, Masya Allah, sangat besar sekali. Terus kemudian
wal iqraru bima jaa min indillahi min nabiyyin au kitabin, yaitu mengikrarkan, mengimani segala apa saja yang datang dari sisi Allah, min nabiyyin au kitabin, dari seorang nabi ataupun kitabnya Allah yang Allah Ta'ala turunkan. Seorang mukmin muslim dia beriman kepada seluruh para utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan seluruh kitab-kitab Allah yang pernah Allah Ta'ala turunkan kepada nabi-nabi yang terdahulu. Kemudian fadzalika ma faradallahu jalla tsana'uhu 'alal qalbi, maka demikian itulah apa-apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mulia Allah wajibkan kepada hati. Wa huwa amaluhu, dan termasuk perbuatan hati adalah sebagaimana firman Allah, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, kecuali orang yang dipaksa untuk melakukan atau mengatakan kekufuran, wa qalbuhu mutma'innun bil iman, sementara hatinya tetap dalam keadaan iman. Walakin man syaraha bil kufri, maka barang siapa yang hatinya lapang dengan kekufuran, sadara, maka tidak ada keimanan. Ayat ini turun berkenaan dengan siapa yang disiksa itu, sama orang tuanya, siapa namanya? Yasir, Ammar bin Yasir, di mana dia dipaksa untuk mengucapkan ucapan-ucapan kufur untuk mencelah Nabi alaihi salatu wassalam. Sampai akhirnya Ammar bin Yasir karena tidak kuat menahan siksa yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy saat itu, akhirnya dia mencela Nabi alaihi salatu wassalam. Terus kemudian beliau mengadu kepada Nabi alaihi salatu wassalam, lalu turunlah ayat ini. Maka ketika seseorang dipaksa untuk melakukan atau mengucapkan kekufuran, selama hatinya tetap dalam keimanan, maka dia tetap mukmin. Dia tetap mukmin. Ini diantara salah satu yang bisa mencegah atau penghalang seseorang yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Salah satunya dipaksa ketika seseorang melakukan atau mengucapkan kekufuran. Wa qala, kemudian yang berikutnya, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub, ketahuilah dengan mengingat Allah maka hati-hati itu menjadi tenang. Waktunya sudah habis ini ya, masih panjang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya mungkin ini yang bisa kita bahas. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan pertemuan yang berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat, menambah iman, menambah ilmu, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita semua di atas jalan yang lurus, di atas jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di atas tauhid, di atas sunnah, di atas sikap dan cara beragama yang benar, dan semoga Allah menutup usia kita masing-masing dengan husnul khatimah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.